Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah pagi lautan Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama masuk hadiratnya. Kita mau angkat pujian, terima kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikannya selama hidup kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah pagi lautan Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati sertai kami. Roh Kudus yang hanya daripada-Mu Tuhan yang turun atas setiap kami yang mengikuti ibadah pagi lautan Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kita percaya bersama Tuhan kita lebih dari pemenang, amin. Kita naikkan pujian lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita angkat pujian dari awal, lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam hadiratnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita angkat pujian ini dari awal. Yang mau katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Kami kuat, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk ibadah pagi latan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan terus bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah di pekan yang baru ini, di awal minggu ini. Kami bersyukur di pagi hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami kembali boleh beribadah. Dan hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang baru kemudian beberapa waktu kemudian baru membuka channel ini. Tuhan juga memberkati. Ada anak-anak Tuhan yang mungkin setelah ibadah ini selesai baru berjumpa dengan channel ini dan baru menemukan ibadah ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Kami siap untuk menerima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat pelayan pujian dan pemain musik yang sudah melayani pelayanan pagi latan Tuhan pagi hari ini. Ya, tanpa kalian saya juga ya rasanya akan kurang semangat, mungkin bisa dikatakan begitu, ya kurang pas karena tidak ada pujian penyembahan, tidak ada musik yang dimainkan. Tapi bersyukur pagi hari ini semua lengkap dan saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 ya, sampai ayatnya yang ke 13 ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan begini, perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Ya, dikatakan dia di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Wah, orang kaya ngundang makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, udah dikasih makan, singgah ya Nabi ini. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita ini adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ya, jadi sediakan kamar, gak harus lewat pintu utama, jadi langsung bisa masuk nih Nabi. Lalu ayat 11, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggillah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu,
Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkata Elisa, apakah yang dapat ku berbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Sampai di situ. Jadi sampai ayat 14. Bapak Ibu sekalian, kita ini belajar dari seorang perempuan Sunem. Perempuan yang luar biasa, mungkin saya bisa katakan. Ya, perempuan yang senang memberkati pekerjaan Tuhan. Perempuan yang selalu memperhatikan hamba Tuhan. Paling tidak diwakili oleh Elisa ini. Dan saya percaya tidak hanya kepada Elisa walaupun tidak dicatat oleh Alkitab. Saya percaya perempuan ini juga memperhatikan banyak hamba Tuhan yang lain. Para nabi, karena pada zaman Israel ketika itu ya ada banyak nabi yang muncul di Israel. Hanya tokoh-tokoh tertentu saja, tokoh-tokoh yang dicatat oleh Alkitab yang kita kenal. Kalau kita perhatikan di dalam zaman Israel ketika itu ada banyak nabi, bahkan termasuk di dalamnya ada nabi-nabi palsu. Dan perempuan ini begitu cinta pekerjaan Tuhan. Dari ayat yang ke-8 tadi, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Jadi Elisa melakukan perjalanan ke daerah Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Ya, jadi rupanya didengar ada seorang nabi datang ke Sunem, maka perempuan kaya ini mengundang Elisa untuk makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan sehingga ia ke sana untuk makan. Jadi pertama saya ingin melihat bahwa perempuan Sunem ini adalah seorang yang murah hati. Ya, seorang murah hati yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ya, seorang perempuan yang murah hati memperhatikan hamba Tuhan, ngajak makan. Ya, nggak usah susah-susah saudara, Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan kalau Bapak Ibu sekalian digerakkan untuk membelikan saya sepeda motor, mobil, rumah, puji Tuhan. Ya, mungkin membelikan saya handphone, puji Tuhan. Ya, mau memberkati Pak Christian, ya, kasih rumah, puji Tuhan. Ya, mau memberkati Bapak dan Ibu rohani, ngajak jalan-jalan, puji Tuhan. Ya, itu puji Tuhan. Tapi yang sederhana, ya yang gampang dilakukan, ya yang gampang dilakukan oleh orang kaya maupun orang ya sederhana adalah ngajak makan. Gitu ya, ngajak makan. Kapan lagi Karen ngajak saya makan? Ya, masa dia makan sendiri terus di kafe? Ya, ngajak makan. Ajak makan Bapak Christian dengan keluarga di salah satu pizza yang terkenal di bilangan ya Pondok Melati ini. Nanti kalau saya sebutkan mereknya nanti saya sangka ini iklan. Ya. Ngajak makan. Mungkin mau ngajak makan di warung kampung, warung kota, ya warung pinggiran, ya warung apa kek. Ya. Dari kisah ini kita belajar perempuan ini adalah seorang yang murah hati. Ya. Kaya dia nggak sombong, kaya dia nggak merasa ya hebat. Ya, lalu kemudian dia merendahkan hamba Tuhan, merendahkan abdi Allah, merendahkan nabi Allah karena merasa kaya. Mohon maaf, ada juga orang-orang seperti itu. Ya. Mungkin pengetahuan hamba Tuhannya di bawah dia, mungkin pendidikan hamba Tuhan di bawah dia, mungkin ya kemampuan ya secara finansial hamba Tuhan di bawah dia, maka dia bisa seenaknya, dia bisa memperlakukan hamba Tuhan dengan seenaknya, dia bisa memperlakukan pekerjaan Tuhan dengan seenaknya, dia bisa memperlakukan gereja Tuhan dengan seenaknya, dia merasa berkuasa, dia merasa dia punya hak, dia punya sesuatu dan ya, gereja nggak ada apa-apanya, hamba Tuhan nggak apa-apa. Tapi perempuan ini dia dengar hamba Tuhan datang, dia undang hamba Tuhan itu dan diajak makan. Kalau zamannya Elisa ketika itu sudah berdiri restoran-restoran terkenal, rumah-rumah makan terkenal, tempat-tempat makan yang terkenal, yang ternama, yang sudah dikenal, bahkan mungkin dikenal di mancanegara, saya percaya perempuan ini akan ajak Elisa ini makan di tempat tersebut. Saya katakan tadi kenapa? Saya katakan hal yang gampang, hal yang mudah, ya tidak hanya dilakukan oleh orang kaya, orang yang sederhana pun bisa ngajak makan,
bisa murah hati dalam hal makan. Ya kenapa? Karena orang sederhana pun bisa ajak makan. Karena saya percaya, baik saya, Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Rohani, baik ya Bapak Christian dengan keluarga, diajak makan ubi juga nggak akan pernah menolak. Diajak makan singkong goreng, tidak akan pernah menolak. Ya, diajak makan jagung rebus, tidak akan menolak. Apalagi kalau saya diajak makan pisang goreng, wah nggak akan saya tolak. Artinya makan adalah sesuatu yang sederhana yang bisa dilakukan, yang bisa dipersembahkan, yang bisa dilakukan kepada hamba Tuhan, kepada abdi Allah. Ajak makan, ajakan di warteg pun, warteg di depan rumah saya di Pondok Gede Hosing, ya nggak masalah. Ya, makan hanya nasi, ya makan dengan nasi, sayurnya hanya cah kangkung, ya cah kangkungnya ada cuminya, ada udangnya, nggak akan nolak. Gak akan nolak. Jadi perempuan ini adalah perempuan yang murah hati, yang ngerti kebutuhan hamba Tuhan, bahwa setelah melakukan perjalanan, Elisa ini ngalami lapar, maka diajak makan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, ya ajak hamba-hamba Tuhanmu. Ya, nggak usah saya katakan tadi tinggi-tinggi terlalu muluk-muluk, ingin ini ingin itu. Muluk-muluk tapi hanya diangan-angan, hanya rencana aja. Kalau nanti saya punya duit, kalau nanti saya menang lotre, nanti kalau saya dapat undian berhadiah, saya mau ajak Bapak Gembala jalan-jalan ya ke Singapura. Enggak usah muluk-muluk. Ya, ajak makan. Ya, setelah ibadah pagi lautan Tuhan pagi hari ini, silakan WA saya, silakan telepon saya, Pak Gembala, mari kita makan. Wah, di mana? Di warung Padang. Warung Padang masakan Minang. Ya, bisa aja depannya warung Padang, tapi masakan Jawa bisa kan? Maka saya pertegas, masak warung Padang masakan Minang. Tuah Saiyo, mungkin begitu, enggak apa-apa. Atau WA, Bapak Christian ada di mana? Di rumah. Waduh saya nggak tahu rumahnya. Gimana janjian depan gereja? Ngapain? Mau ngantar. Ya, babi kecap untuk Pak Christian. Silakan. Kalau babi kecap untuk praktisian aja, kalau saya nggak doain babi kecap soalnya. Ya kan? Ya silakan. Bapak Rohani, Ibu Rohani di mana? Ya, saya mau antar ikan bakar. Ya, gurame bakar. Puji Tuhan. Atau mungkin telepon, Pak Gembala, kapan tim multimedia mau mengadakan rekaman? Ya. Kapan tim multimedia mau mengadakan rekaman? Nanti saya tanya dulu sama kembar. Kalau enggak kembar yang Sena, kembar yang Lala. Tergantung mana yang online WA-nya. Ya, saya tanya kapan tappingnya. Ya, mungkin dibilang nanti Sabtu minggu kedua bulan Juli misalnya. Gitu. Oh begini aja Pak Gembala. Urusan makan siang biar saya yang sediakan. Nah, begitu. Karena saya percaya tim multimedia juga adalah hamba Tuhan. Bukan saya Gembala, bukan Ibu Gembala saja, bukan Bapak dan Ibu Rohani saja, bukan Pak Christian saja yang hamba Tuhan, abdi Allah. Mereka juga hamba Tuhan karena mereka yang mempersiapkan ibadah ini. Ya, nanti ditunggu ya, makanannya datang. Begitu. Makanannya nasi tumpeng. Ya, nasi tumpeng untuk 20 orang. Ya puji Tuhan. Setelah itu datang lagi ya kopi janji jiwa, puji Tuhan. Kemudian datang lagi ya wah makanan makaroni skutel entah dari mana pokoknya datang lagi, waduh puji Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar dari perempuan Sunem ini seorang yang murah hati, yang memperhatikan hamba Tuhan, secara sederhana memperhatikan hamba Tuhan dengan cara apa? Perhatikan ya makanan mereka, ajak makan, nggak apa-apa hari ini saya promo. Yang kedua, dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9 dikatakan begini, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Yang kedua, perempuan ini adalah seorang pelayan yang baik. Karena dia perhatikan kebutuhan hamba Tuhan. Ya. Diawali sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita ini adalah abdi Allah yang kudus. Jadi artinya waktu itu ada abdi Allah,
ada hamba Allah, hamba Tuhan, ada nabi Allah yang palsu. Makanya kalau saudara baca waktu Elia menghadapi nabi-nabi Baal kan disebut nabi juga. Tapi ternyata nabi palsu, nabi Baal. Jadi ada nabi Tuhan, ada nabi Baal. Ada hamba Tuhan, ada hamba Baal, hamba iblis, ada hamba Allah, ya jadi ada hamba ya iblis. Jadi ada yang walaupun disebut ya mungkin ini ada hamba sejati, ada hamba palsu, nabi sejati, ada nabi palsu. Nah perempuan ini ngerti Elisa ini adalah seorang nabi Allah. Makanya kemudian dia katakan, mari kita buat sebuah kamar di atas yang kecil. Ya, taruh tempat tidur, taruh meja, mungkin Elisa mau tulis-tulis, ada kursi, ada lampu kandil. Ya, supaya kapan aja Elisa hadir, datang ke rumah itu nggak usah repot-repot, langsung naik ke atas ke kamarnya. Perhatikan perempuan itu begitu detail memperhatikan hamba Tuhan, apa yang dilakukan. Artinya saya melihat perempuan Sunem ini adalah seorang pelayan yang baik, rendah hati. Dia orang kaya, perempuan kaya tapi nggak sombong. Dia ngerti kebutuhan pekerjaan Tuhan. Dia ngerti kebutuhan gereja Tuhan. Dia ngerti kebutuhan hamba Tuhan. Dia ngerti kebutuhan Elisa. Dia ngerti kebutuhan nabi Tuhan. Dia ngerti kebutuhan dari seorang yang bernama Elisa. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari perempuan Sunem ini. Jadilah seorang pelayan ya, yang baik. Lihat apa yang menjadi kebutuhan gereja akhir hari ini. Saya memaklumi jemaat Tuhan sedang mengalami krisis, kondisi ekonomi, apalagi masa pandemi yang semakin mengganas akhir-akhir ini. Kalau lihat dari ya perputaran persembahan dari jemaat Tuhan, ya mohon maaf saya ingin katakan, ya jauh di bawah dari ya 5-7 bulan yang lalu. Kelihatan sejak November 2020 mengalami penurunan sampai ya di akhir Juni. Ya. Tapi saya tetap berdoa berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi jemaat Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah krisis, mari kita perhatikan apa yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan, menjadi kebutuhan pelayanan di gereja kita GB Batu Penjuru, apa yang menjadi kebutuhan para hamba-hamba Tuhan. Ya. Kita harus perhatikan ya, mereka yang juga harus mendapatkan hak berkat dari berkat Tuhan yang diterima oleh gereja, bukan hanya kepada saya gembala, kepada Ibu Gembala sebagai hamba Tuhan, kepada Bapak Kristian, kepada Bapak dan Ibu Rohani. Dan ada orang-orang yang juga setia melayani. Mungkin mereka tidak full time, tapi kita juga perlu perhatikan apa yang jadi kebutuhan mereka. Gereja memperhatikan kebutuhan mereka, paling tidak uang transport bagi mereka yang melayani. Dan saya mengajak jemaat Tuhan, jadilah seorang pelayan yang baik seperti perempuan ini, begitu memperhatikan. Dia tidak hanya sekedar bicara makan untuk Elisa, tidak bicara tempat istirahat, tapi dia perhatikan Elisa butuh kursi, butuh meja, butuh tempat tidur, ya butuh kamar. Seorang pelayan yang baik, kita sebagai jemaat Tuhan yang baik adalah pelayan yang baik, juga memperhatikan secara detail apa yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan, kebutuhan hamba Tuhan. Itu yang kedua, seorang pelayan yang baik hati. Yang ketiga, dalam ayat 12, ya, kalau kita perhatikan, ya, ternyata perempuan ini punya pergumulan, punya masalah. Ya, dia tawarkan apa yang perlu aku sampaikan kepada raja, kepada kepala tentara. Jadi ternyata ini Elisa, ya, Elisa ini adalah hamba Tuhan yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan birokrasi, dekat dengan raja, dekat dengan kepala tentara. Ya, perempuan ini nggak ambil kesempatan, nggak pakai aji mumpung. Sekalipun ada tawaran yang begitu menarik, tapi kita perhatikan ternyata perempuan ini juga punya masalah. Dia seorang murah hati, seorang pelayan yang baik hati. Ternyata si perempuan ini punya masalah. Kenapa? Dia belum punya anak. Ya,
belum punya anak. Suaminya sudah tua, dikatakan dari ayat yang kita baca. Tapi perhatikan kemudian ayat kemudian, ya ternyata ya perempuan ini kemudian dapat berkat. Lahir anak di tengah-tengah rumah tangganya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita punya masalah. Saya juga punya masalah. Kita sedang mengalami krisis keuangan. Saya juga mengalami ya dalam hal keuangan, ekonomi. Tidak hanya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kami juga mengalami hal yang sama. Tapi saya ingin katakan, selama kita murah hati kepada Tuhan, selama kita jadi pelayan Tuhan yang baik, saya ingin katakan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan akan kembalikan dalam bentuk yang lain. Ya, perempuan ini dikembalikan berkatnya dalam bentuk yang lain. Lahir seorang anak. Saya nggak tahu apa yang Tuhan kembalikan kepada Karen. Karena Karen sudah memberikan kepada Tuhan waktu untuk Tuhan melayani. Saya nggak tahu, ya bisa jadi Tuhan berikan beasiswa untuk kuliah. Ya, jadi nggak pengaruh mau kuliah di negeri, mau kuliah di swasta, Tuhan sediakan beasiswa. Atau mungkin Tuhan sediakan ya tempat kuliah yang nggak perlu bayar. Ya, bisa Tuhan ya kembalikan. Ya Tuhan lihat Jojo, lihat Sena, Lala, ya lihat ya Clara, Latu Meten, lihat Semi. Udah mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka juga punya masalah. Dan saya tidak tahu apa yang Tuhan akan kembalikan dalam bentuk apapun. Tapi saya percaya Tuhan akan mengembalikan berkatnya kepada mereka yang sudah memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Saudara lakukan untuk gereja Tuhan. Saudara lakukan untuk hamba Tuhan. Saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saya ingin katakan Tuhan tidak akan pernah berhutang. Dia akan kembalikan. Ya sesuai dengan apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Engkau dengar, hai jemaat Tuhan, pagi hari ini. Apa yang sudah engkau berikan kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhanmu hari-hari ini. Tuhan lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Apa yang Bapak dan Ibu Rohani lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Gembala bagi pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Christian dan rekan-rekan, apa yang sudah dilakukan oleh para penatua, para diakan pelayan-pelayan Tuhan. Saya ingin katakan, ya Tuhan akan mengembalikan sesuai apa yang menjadi kebutuhanmu hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi lautan Tuhan pagi hari ini. Kami menikmati dengan penuh rasa syukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih buat persembahan-persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Terima kasih juga untuk makanan yang sudah, yang sedang dan yang akan dikirim ya untuk para pelayan Tuhan ya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah, perhatikan saja pengumuman di grup-grup WA. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di grup WA, silakan bergabung, hubungi jemaat Tuhan yang Bapak Ibu kenal. Atau bisa langsung hubungi saya, Ibu Gembala, Bapak Christian. Itu saja yang saya perlu sampaikan dan kita akan jumpa pada ibadah hari Minggu. Dan tolong diperhatikan di grup-grup karena sewaktu-waktu ibadah onsite, ibadah di gereja tiba-tiba harus ibadah online karena melihat situasi kondisi yang ada. Atau mungkin kita sudah ibadah online tiba-tiba ada pengumuman kita bisa ibadah di gereja. Jadi perhatikan dengan baik-baik termasuk dalamnya ibadah komisi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru menemukan channel YouTube dari GBI Batu Penjuru Official, ya selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Ya jangan lupa di like, ya kasih komen. Yang belum subscribe silakan ya sehingga kita bisa saling memberkati. Jemaat Tuhan yang berada di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, anugerah Tuhan berlimpah-limpah untuk kalian dimanapun kau berada. Tetap bersabar. Ada waktunya, indah pada waktunya Tuhan membuat engkau melihat perkara-perkara yang luar biasa. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup ibadah pagi lautan Tuhan ini
dengan penuh ucapan syukur. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami belajar dari perempuan Sunem ini. Kami memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Kami perhatikan mereka. Kami punya hidup roh yang murah hati. Kami menjadi mempunyai hidup roh yang melayani dengan baik. Dan kami percaya di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan apa yang kami butuhkan akhir-akhir ini. Jemaat Tuhan diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang hilang harapan berikan pengharapan yang baru, yang patah semangat, semangat yang baru. Anak-anak dalam liburan diberkati, yang sedang cari sekolah, kampus, Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, baik Bapak dan Ibu Rohani, Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Kristen dengan keluarga, para penatua dengan keluarga, para diaken dengan keluarga, tim multimedia, semua diberkati. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru, dan dalam nama Yesus kami buka kunci kehidupan kami, kunci pelayanan kami, bahkan kunci pekerjaan kami, aktivitas kami, dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami terbuka berlimpah-limpah, dan Tuhan memperluas daerah kami, dan Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit, semuanya sehat, segar waras, jasmani, rohani, ya diberkati, waras, diberkati dengan limpah-limpah. Keuangan kami, uang tabungan kami, dompet kami diberkati dengan luar biasa. Itulah iman kami. Dalam nama Yesus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tetap semangat, haleluya.